kali ini kita akan membahas isu tentang kehidupan sehari-hari kita, yaitu dimana sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Nah, yang seperti kita tahu, masyarakat Indonesia itu sebagian besar masih kurang sadar tentang konsumsi dan minuman manis. Nah, pada hari ini kita kehadiran narasumber-narasumber yang luar biasa, yaitu ada Karila, kemudian ada Kanadia, dan yang terakhir ada narasumber Kasabra. Oke, langsung saja kita pada narasumber yang pertama. Nah, bagaimana sih gambaran perilaku masyarakat tentang mengkonsumsi gula pada saat ini? Nah, jika dilihat dari perspektif perilaku kesehatan itu sendiri, konsumsi makanan dengan gula berlebih saat ini tuh sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum di masyarakat. Banyak orang mengonsumsi makanan atau minuman dengan gula berlebih ini bukan karena lapar, tapi karena dorongan keinginan, atau kalau Gen Z itu sekarang sebutnya itu karena craving. Terus fenomena itu paling sering ditemui di remaja dan juga dewasa muda, terutama di lingkungan sekolah, kampus, dan tempat kerja. Saat ini pula itu akses terhadap makanan dan minuman manis itu juga sangat mudah. Hampir di setiap tempat kita bisa nemuin penjual yang menjual makanan dengan gula yang berlebih. Misalnya di lingkungan kampus itu sendiri, baru berjalan beberapa langkah saja kita udah bisa nemuin penjual kopi gula bakar yang sekarang itu udah hampir ada di setiap sudut lingkungan kampus. Selain itu juga tren pembelian makanan melalui voucher diskon di media sosial seperti TikTok semakin meningkat karena harganya yang cenderung lebih murah dan juga lebih mudah dijangkau, apalagi buat para mahasiswa ini yang sukanya makanan atau minuman yang manis-manis, yang manis dan juga murah. Namun sebagian besar pembelian tersebut itu digunakan untuk memenuhi keinginan mengonsumsi makanan atau minuman manis secara berulang. Yang menjadi masalah adalah konsumsi tersebut dilakukan hampir setiap hari dan seringkali tanpa menyadari jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh. Padahal batas konsumsi gula per hari itu yang dianjurkan tidak melebihi 30 gram per hari. Nah, bayangkan kalau seseorang itu harus wajib banget nih sehari itu minum harus 3 kali ngopi, terus 1 kopi itu bayangkan saja udah 10 gram gula. Terus pagi harus ngopi, terus siang harus ngopi, dan malamnya juga harus ngopi. Jadinya ya udah berapa? Udah 30 gram gula kan? Belum lagi ditambah dengan makan cemilan-cemilan disembari ngopi tersebut. Terus juga dari makanan pokok yang dimakannya juga pasti ada gula di dalamnya kan ya. Kalau dihitung-hitung ya udah lebih dari 30 gram per hari dong. Namun kenyataannya itu sebagian besar masyarakat ini malah melampaui batas tersebut. Padahal jika dilakukan secara terus-menerus ini juga perilaku ini dapat meningkatkan risiko penyakit bagi kita sendiri seperti obesitas dan diabetes. Berarti ini sudah masuk kategori beresiko dong? Iya betul, karena dilakukan secara berulang dan tanpa disadari, dan juga bisa berdampak pada tubuh kita sendiri. Kalau begitu aku ingin tahu apa aja sih faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami sugar craving atau kecenderungan mengonsumsi makanan atau minuman manis yang berlebihan. Nah, penyebabnya ini cukup kompleks karena menyebabkan berbagai faktor. Pertama adalah faktor biologis. Konsumsi gula ini dapat merangsang pelepasan dopamin di otak yang menimbulkan rasa senang dan nyaman. Akibatnya tubuh itu terdorong untuk terus-menerus mengonsumsi makanan atau minuman manis tersebut. Selain itu juga ada faktor psikologis. Banyak orang ini menjadikan makanan atau minuman manis ini sebagai pelampiasan stres. Kedua ada faktor psikologis. Banyak orang ini menjadikan makanan maupun minuman manis sebagai pelampiasan stres, kelelahan, atau tekanan emosional. Misalnya mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas hingga larut malam cenderung membeli kopi untuk Misalnya, mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas hingga larut malam cenderung membeli kopi atau makanan atau cemilan manis lainnya untuk meningkatkan mood dan energi sementara. Lalu ada juga faktor dari lingkungan sosial. Saat ini minuman manis sangat mudah diperoleh.
harganya terjangkau, dipromosikan secara masif di sosial media maupun di iklan-iklan. Bahkan tren nongkrong di Gorontalo itu sendiri juga seringkali identik dengan membeli makanan atau minuman manis. Hal inilah yang membuat konsumsi gula tersebut perlahan dianggap sebagai kebiasaan normal di masyarakat itu sendiri. Nah, dari beberapa faktor yang udah dibilang tadi, menurut Kak Nadia, masalah mana sih yang menjadi prioritas penanganan sugar craving ini? Jadi menurut saya prioritas utama yang harus ditangani adalah tingginya normalisasi makanan dan minuman manis di kalangan masyarakat. Saat ini konsumsi gula berlebihan sudah dianggap sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, terutama pada remaja dan dewasa muda. Banyak orang tidak mengetahui bahwa kebiasaan kecil seperti membeli kopi manis setiap hari dapat meningkatkan penyakit tidak menular. Kurangnya edukasi mengenai batas aman konsumsi gula juga membuat banyak masyarakat tidak mengetahui jumlah gula yang mereka konsumsi setiap hari. Bahkan banyak orang yang menganggap minuman kekinian sebagai konsumsi biasa sampai tidak memperhatikan jumlah gula yang ada pada minuman tersebut. Misalnya seseorang sedang membeli boba, coklat, atau kopi susu setiap hari tanpa melihat kandungan gula yang ada pada minuman tersebut. Padahal jika dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, kebiasaan tersebut dapat menyebabkan penyakit obesitas, penyakit diabetes mellitus, dan penyakit metabolik lainnya. Karena itu, penanganan perlu difokuskan pada peningkatan kesadaran diri masyarakat, edukasi tentang konsumsi gula yang sehat, serta pengendalian lingkungan yang terlalu mendukung perilaku konsumen tersebut. Nah, setelah kita mengetahui prioritas masalahnya, aku pengen tahu apa aja solusi yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi kebiasaan sugar craving ini. Solusi perlu dilakukan dari berbagai sisi, baik individu, lingkungan, maupun kebijakan. Nah, kalau dari sisi individu, masyarakat perlu mengontrol dalam mengonsumsi gula yang berlebih, seperti mengurangi membeli makanan, minuman yang mengandung manis dan menggantikannya dengan seperti membeli misalnya dengan mengurangi frekuensi membeli minuman yang mengandung manis dan menggantikannya dengan air putih dan buah. Selain itu, penting juga untuk membiasakan diri membaca label kandungan pada makanan atau minuman agar lebih sadar terhadap gula yang dikonsumsi setiap hari. Kesadaran ini perlu dibangun sejak usia muda agar pola hidup sehat dapat terbentuk sejak dini. Nah, dari sisi lingkungan seperti kampus maupun sekolah itu dapat mendukung pola hidup yang lebih sehat dengan meningkatkan edukasi tentang bahaya konsumsi gula yang berlebih. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesehatan, seminar, poster, maupun penyediaan pilihan makanan minuman yang lebih sehat. Nah, lingkungan yang mendukung akan membantu masyarakat, khususnya remaja, untuk lebih mudah menerapkan kebiasaan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari sisi kebijakan diperlukan pengawasan terhadap promosi makanan dan minuman yang tinggi gula, terutama yang menyasar pada anak remaja dan anak muda melalui media sosial. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan aturan pelabelan kandungan gula yang lebih jelas, serta mendorong program edukasi kesehatan masyarakat, serta berkelanjutan agar kesadaran masyarakat terhadap risiko konsumsi gula berlebih semakin meningkat. Nah, dari pembahasan hari ini yang bisa kita tahu bahwa sugar craving bukan merupakan kebiasaan yang sederhana. Ini merupakan masalah kesehatan yang kompleks, bisa kita lihat dari individu, lingkungan, dan kebijakan lainnya. Dan kita sudah berada di penghujung episode dan saya ucapkan terima kasih buat para narasumber hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!